Semua tamu undangan terdiam membeku. Musik berhenti, lampu kristal seakan kehilangan cahayanya. Seorang CEO muda terkaya di kota itu berdiri penuh percaya diri. Cincin berlian masih tergenggam di tangannya. Namun, dalam satu kalimat, harga diri dan masa depannya runtuh seketika. Aku menolak lamaranmu. Bukan karena kurang harta, bukan karena kurang kuasa, melainkan karena hati sang putri konglomerat justru memilih seorang pria sederhana, supir pribadi yang selama ini dianggap tak pantas, tak berarti, dan tak terlihat oleh siapapun. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Life Stories, rumah bagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, emosi, dan pelajaran berharga. Di channel ini, kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, dan pilihan hidup yang seringkali tak mudah namun mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan mengguncangkan perasaan kalian hari ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan like, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian, agar Life Stories terus berkembang dan menghadirkan cerita inspiratif lainnya. Nadia Pradipta terlahir sebagai putri tunggal dari hartawan Pradipta, seorang konglomerat yang namanya terpampang di gedung-gedung pencakar langit, laporan bisnis nasional, dan daftar orang terkaya negeri ini. Sejak kecil, hidup Nadia sudah diatur dalam jalur yang lurus dan rapi. Sekolah terbaik, pergaulan elit, masa depan yang ditentukan bahkan sebelum ia mengerti apa itu pilihan. Baginya, kemewahan bukan lagi sesuatu yang mengagumkan. Mobil-mobil mewah, pesta eksklusif, perhiasan bernilai miliaran, semua itu hanyalah latar belakang kehidupan yang dingin dan penuh tuntutan. Di balik senyum anggun yang selalu ia tampilkan di depan publik, Nadia menyimpan kelelahan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Malam itu, sebuah pesta megah digelar di ballroom Hotel Bintang 5 milik keluarga Pradipta. Lampu gantung kristal berkilauan, musik orkestra mengalun pelan, dan tamu-tamu penting dari kalangan pejabat, pengusaha, serta tokoh masyarakat memenuhi ruangan. Semua orang tahu, malam ini bukan pesta biasa. Ada agenda besar yang sudah lama dinantikan. Adrian Wijaya, CEO muda yang namanya sedang melesat di dunia bisnis teknologi, berdiri di tengah ruangan dengan setelan jas hitam mahal. Wajahnya tampan, posturnya tegap, dan senyumnya penuh percaya diri. Ia adalah tipe pria yang selalu menang dalam hidup. Cerdas, ambisius, dan terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Ketika Adrian berlutut dan mengeluarkan kotak cincin berlian yang berkilau menyilaukan mata, sorak-sorai langsung memenuhi ruangan. Kamera ponsel terangkat. Para tamu saling berbisik penuh kekaguman. Di mata mereka, inilah penyatuan dua kekuatan besar, kecantikan dan kekayaan, status dan masa depan yang dianggap sempurna. Ayah Nadia tersenyum puas, ibunya menyeka air mata bahagia. Semua orang sudah yakin akan satu hal, Nadia pasti menerima lamaran itu. Tapi, Nadia berdiri mematung. Matanya menatap cincin itu, bukan dengan haru, melainkan dengan kebimbangan yang dalam. Detik terasa berjalan lambat. Di dalam dadanya, ada perasaan sesak yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, jika ia mengucapkan kata iya malam ini, hidupnya akan aman, terjamin, dan dipuja. Tapi ia juga tahu, hatinya akan terkunci selamanya. Adrian tersenyum lebih lebar, yakin bahwa ini hanya soal waktu. Nadia, ucapnya lembut, aku akan memberimu segalanya. Kata-kata itu justru membuat Nadia semakin terdiam. Ia teringat pada hari-hari panjang yang ia jalani bersama Adrian, makan malam mewah yang terasa hampa, percakapan yang selalu berujung pada bisnis, dan tatapan yang lebih menghitung keuntungan daripada memahami perasaan. Tidak ada yang salah dengan Adrian, pikir Nadia. Ia sempurna di atas kertas. Namun, cinta bukanlah laporan keuangan. Pandangan Nadia tanpa sadar bergeser ke arah pintu ballroom.
Di sana, berdiri seorang pria berseragam supir, dengan sikap tegap namun penuh kehati-hatian. Arga, supir pribadinya. Pria yang seharusnya tak pantas berada di dalam momen sepenting ini, apalagi diperhatikan. Arga menunduk, berusaha tak terlihat. Ia tahu posisinya. Ia hanya supir, orang yang tugasnya mengantar dan menunggu. Tapi sejak tadi, hatinya terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Tak ada yang menyadari bahwa di balik semua kemewahan malam itu, justru satu tatapan sederhana antara Nadia dan Arga menyimpan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ayah Nadia berdaham pelan, memberi isyarat agar putrinya segera menjawab. Wajahnya mulai tegang. Di dunia mereka, penundaan adalah bentuk ketidaksopanan. "Nadia," bisik ibunya, "semua orang menunggu." Nadia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berada di persimpangan yang nyata. Bukan antara benar dan salah, melainkan antara hidup yang diharapkan orang lain dan hidup yang benar-benar ia inginkan. Lampu sorot menyorot wajahnya. Semua mata tertuju padanya. Senyum Adrian masih bertahan, tapi mulai tampak kaku. Dan di dalam hati Nadia, sebuah keputusan perlahan terbentuk. Keputusan yang akan mengubah segalanya, menghancurkan ekspektasi banyak orang, dan membuka pintu bagi kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, sebelum satu kata pun terucap dari bibirnya, tak ada yang tahu bahwa pesta megah ini akan menjadi awal dari skandal, pengorbanan, dan cinta yang lahir dari tempat tak terduga-duga. Dan semua itu baru saja mulai. Tidak ada yang pernah benar-benar memperhatikan kapan Arga mulai menjadi bagian dari hidup Nadia. Ia datang tanpa sorotan, tanpa pengumuman, tanpa sambutan hangat. Suatu pagi, ayah Nadia hanya berkata singkat, "Mulai hari ini, dia sopirmu." Sejak saat itu, Arga selalu ada, di balik kemudi, di balik jadwal padat, dan di balik hidup Nadia yang tampak sempurna dari luar. Arga bukan pria yang banyak bicara. Ia selalu datang lebih awal, memastikan mobil bersih, rapi, dan aman. Saat Nadia masuk ke dalam mobil, Arga hanya menyapa singkat, "Pagi, Mbak." Tidak berlebihan, tidak mencoba menarik perhatian. Justru itu yang membuatnya berbeda dari pria-pria lain di sekitar Nadia. Hari-hari Nadia dipenuhi rapat, acara sosial, dan tekanan keluarga. Namun di dalam mobil, saat pintu tertutup dan dunia luar tertinggal, Nadia bisa bernafas. Kadang ia diam menatap jendela, kadang memejamkan mata lelah. Arga tidak pernah bertanya jika tidak ditanya. Ia mengerti, diam pun bisa menjadi bentuk kepedulian. Suatu malam setelah acara bisnis yang melelahkan, Nadia masuk ke mobil dengan mata sembab. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya jatuh juga. Arga melihatnya dari kaca spion. Tangannya mengerat di setir, ragu antara bertanya atau tetap diam. "Kalau Mbak mau cerita, saya dengar," ucapnya akhirnya pelan. Kalimat itu sederhana, tidak menghakimi, tidak memaksa. Dan entah mengapa, Nadia menangis lebih keras. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia bercerita pada seseorang tanpa topeng. Tentang hidup yang terasa seperti pameran, tentang pilihan yang selalu dibuatkan untuknya, tentang rasa sepi di tengah keramaian. Arga mendengarkan tanpa memotong, tanpa memberi solusi kosong. Ia hanya hadir. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah, bukan menjadi sesuatu yang melanggar batas, tapi menjadi lebih manusiawi. Saat Nadia sakit dan demam tinggi, Arga yang menunggu di rumah sakit sampai pagi, meski tak seorang pun memintanya. Saat Nadia dimarahi ayahnya karena keputusan bisnis, Arga yang menunggu di parkiran berjam-jam, memastikan ia tidak pulang sendirian dengan air mata. Saat semua orang memuji Nadia karena pencapaiannya, Arga yang berkata lirih,
Mbak sudah berusaha keras. Tidak ada bunga, tidak ada hadiah mahal, hanya perhatian kecil yang konsisten. Namun dunia mereka terlalu berbeda. Nadia sadar betul akan hal itu. Ia adalah putri konglomerat, pewaris kerajaan bisnis. Arga hanyalah sopir, pria sederhana dengan masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. Setiap kali perasaan hangat itu muncul, Nadia menekannya dalam-dalam. Ini salah, katanya pada dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Arga pun sama, ia menjaga jarak sebaik mungkin. Setiap kali Nadia tertawa bersamanya, ia mengingatkan dirinya tentang garis yang tak boleh dilewati. Ia tahu tempatnya, ia tahu statusnya, dan ia tahu mencintai Nadia hanya akan melukai dirinya sendiri. Namun perasaan tidak tunduk pada logika. Suatu sore, mobil mereka terjebak hujan deras. Nadia melihat Arga turun, menutup kap mesin dengan jaketnya sendiri agar air tidak masuk. Jaket itu basah kuyup. Arga menggigil saat kembali ke kursinya. "Kamu kedinginan," kata Nadia. "Tidak apa-apa, Mbak," jawab Arga cepat. Saat itulah Nadia sadar, selama ini ada seseorang yang selalu melindunginya tanpa pernah menuntut apapun. Seseorang yang hadir bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena ketulusan. Di balik kaca mobil yang dipenuhi embun, Nadia menatap Arga lama. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana jika kebahagiaan yang ia cari selama ini duduk tepat di depannya? Namun, ia juga tahu, jika perasaan ini dibiarkan tumbuh, badai besar akan datang. Dunia mereka tidak akan tinggal diam. Keluarga, bisnis, dan nama besar akan menjadi penghalang yang kejam. Dan tanpa mereka sadari, malam demi malam kebersamaan itu perlahan menyiapkan mereka menuju satu titik tak terelakkan. Sebuah pilihan yang akan memalukan banyak orang dan mengubah hidup mereka selamanya. Ballroom hotel itu kembali sunyi. Namun kali ini sunyi yang menyesakkan. Ratusan pasang mata menatap satu titik. Nadia Pradipta. Wanita yang sejak kecil terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi tidak pernah dalam situasi seperti ini. Adrian masih berlutut. Senyumnya mulai retak. Tapi ia berusaha mempertahankannya. Dalam pikirannya, ini hanya jeda dramatis. Nadia hanya gugup, begitu katanya pada diri sendiri. Tak mungkin seorang putri konglomerat menolak lamaran yang sudah disiapkan dengan sempurna. "Nadia," panggil Adrian lagi, sedikit lebih keras. Semua orang menunggu. Nadia menelan ludah. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada Adrian, melainkan karena ia tahu, setelah kalimat berikutnya, hidupnya tidak akan pernah sama. "Aku minta maaf," ucap Nadia akhirnya. Suaranya terdengar jelas karena mikrofon masih menyala. "Aku tidak bisa menerima lamaran ini." Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Bisik-bisik langsung pecah. Beberapa tamu terbelalak. Ada yang menutup mulut, ada yang buru-buru merekam dengan ponsel. Musik tak kunjung dimainkan kembali. Wajah Adrian membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya, masih berlutut, kini dengan nada tak percaya. "Ini lelucon kan?" Nadia menggeleng pelan. "Bukan." Adrian berdiri. Sorot matanya berubah. Bukan lagi penuh cinta, melainkan harga diri yang tercabik di depan publik. "Apakah ada yang kurang?" katanya. Suaranya meninggi. "Uang? Jabatan? Aku bisa memberi lebih." Kalimat itu membuat dada Nadia semakin sesak. Inilah yang selalu ia takutkan. Segalanya selalu diukur dengan angka dan kekuasaan. "Ini bukan soal itu," jawab Nadia, mencoba tetap tenang.
aku tidak mencintaimu. Suasana semakin kacau. Ayah Nadia bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. "Nadia, apa yang kamu lakukan?" bentaknya. "Apakah kamu mengorbankan nama keluarga demi pria seperti itu?" "Dia bukan pria seperti itu," jawab Nadia. Air mata mulai menggenang. "Dia manusia, dan dia tulus." Adrian mendekat ke Arga, menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" katanya dingin. "Kamu mempermalukan aku." Arga menggeleng cepat. "Saya tidak pernah. Saya tidak berniat." "Aku yang memilih," potong Nadia tegas. Ia berdiri di antara mereka. "Jangan salahkan dia." Ruangan semakin ricuh. Kamera ponsel terus merekam. Judul-judul sensasional seakan sudah tercipta malam itu juga. Ayah Nadia menunjuk Arga. "Keluar, sekarang juga." Arga menatap Nadia, matanya penuh rasa bersalah. "Maaf, saya tidak ingin Mbak hancur karena saya." Namun Nadia menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli siapa yang melihat. "Aku tidak hancur," katanya. "Aku akhirnya jujur." Tangis Nadia pecah berai. Adrian berdiri kaku. Harga dirinya runtuh di hadapan orang-orang yang selama ini memujanya. Malam itu, lamaran mewah berubah menjadi skandal terbesar di kalangan elit kota. Dan bagi Nadia, inilah harga dari memilih cinta. Harga yang belum seberapa dibanding badai yang akan datang setelahnya. Karena ia tahu, penolakan ini hanyalah awal dari perang sesungguhnya. Skandal itu menyebar lebih cepat daripada cahaya pagi. Belum matahari terbit sempurna, nama Nadia Pradipta sudah memenuhi berita online, grup bisnis, dan obrolan elit. Judul-judul kejam bermunculan tanpa ampun. Putri konglomerat tolak CEO demi sopir. Cinta buta hancurkan dinasti Pradipta. Skandal malam lamaran. Di rumah besar keluarga Pradipta, suasana jauh lebih dingin daripada udara pagi. Nadia duduk di ruang tengah dengan punggung tegak, namun tangannya gemetar. Ayahnya berdiri di depan jendela besar, membelakangi Nadia. Ibunya duduk di sofa, matanya bengkak karena menangis semalaman. "Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" Suara ayahnya akhirnya terdengar, dingin dan penuh amarah tertahan. "Kamu mempermalukan keluarga ini di depan seluruh negeri." Nadia mengangkat kepala. "Aku hanya jujur." Kalimat itu seperti bensin disiram ke api. "Jujur?" Ayahnya berbalik tajam. "Jujur tidak membangun kerajaan bisnis. Jujur tidak menyelamatkan ribuan karyawan yang bergantung pada reputasi keluarga ini." Ia melangkah mendekat. "Kamu akan memperbaiki semua ini. Putuskan hubungan dengan sopir itu. Minta maaf pada Adrian. Kita akan atur ulang semuanya." Nadia menggeleng pelan. Dadanya terasa sakit. "Aku tidak bisa." Ibunya bangkit dengan suara bergetar. "Nadia, demi mama, demi nama baik kita, itu hanya sopir. Hidupmu akan hancur." "Justru selama ini aku yang hancur, Ma," jawab Nadia lirih. Ruangan kembali sunyi. Ayahnya menatapnya lama, seakan menilai seseorang yang baru ia kenal. "Baik," katanya akhirnya. "Kalau begitu, kamu pilih." Ia menunjuk lantai. "Keluar dari rumah ini sebagai Putri Pradipta, atau tetap di sini dengan semua yang kita punya, tanpa pria itu." Ultimatum itu jatuh seperti vonis. Air mata Nadia mengalir, tapi suaranya tetap tegas. "Aku memilih hidupku sendiri." Tamparan keras mendarat di pipinya. Ibunya menjerit kaget. Ayahnya gemetar, bukan karena menyesal, tapi karena marah dan kecewa. "Pergi," katanya dingin, "dan jangan pernah bawa nama Pradipta lagi." Malam itu,
Nadia mengemas barang-barangnya sendiri. Tidak ada pelayan, tidak ada pengawalan. Hanya satu koper sederhana. Ia menatap kamar mewah yang membesarkannya, tempat yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Di luar gerbang, hujan turun pelan. Arga berdiri dengan wajah pucat. Sejak skandal itu, hidupnya berubah drastis. Ia dipecat, difitnah, bahkan diancam. Media menyebutnya oportunis. Orang-orang mencacinya tanpa mengenal siapa dirinya. "Mbak, ini salah saya," ucap Arga lirih. "Kalau Mbak mau kembali, saya mengerti." Nadia mendekat, memegang wajah Arga dengan tangan gemetar. "Jangan pernah berkata begitu. Aku tidak menyesal." Mereka pergi tanpa tujuan jelas, menumpang di rumah kecil, jauh dari kemewahan. Nadia yang dulu tak pernah menyentuh dapur, kini belajar memasak dengan tangan gemetar. Arga bekerja serabutan. Dunia mereka menyempit, tapi terasa nyata. Namun, penderitaan belum selesai. Tekanan datang bertubi-tubi. Tabungan Nadia dibekukan, aksesnya diputus. Nama Arga diblokir di banyak perusahaan. Mereka hidup dari sisa-sisa tabungan, menghadapi tatapan meremehkan dan komentar kejam orang-orang. Suatu malam Nadia menangis dalam diam. "Aku sudah menghancurkan hidupmu." Arga menggeleng. "Tidak, Mbak memberiku arti hidup." Kalimat itu membuat Nadia kembali menangis, kali ini lebih dalam. Di saat mereka berjuang bertahan, keluarga Pradipta mulai merasakan dampaknya. Reputasi yang retak membuat mitra bisnis ragu. Investor menarik diri. Kerajaan yang dibangun puluhan tahun mulai goyah. Dan di tengah badai itu, satu hal menjadi jelas. Keputusan Nadia bukan hanya mengguncang hidupnya sendiri, tapi juga fondasi kekuasaan keluarganya. Babak pengorbanan telah dibuka, dan harga yang harus dibayar belumlah lunas. Waktu berjalan tanpa belas kasihan. Hari-hari sederhana yang dijalani Nadia dan Arga perlahan berubah menjadi bulan, lalu tahun. Tidak ada pesta, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan media. Hanya kehidupan apa adanya. Pagi yang dimulai dengan kecemasan, malam yang ditutup dengan doa agar esok lebih baik. Nadia kini benar-benar hidup sebagai orang biasa. Ia belajar menghitung pengeluaran, menawar harga di pasar, dan menerima kenyataan bahwa hidup tak selalu sesuai rencana. Ada malam-malam ketika ia menangis diam-diam, bukan karena menyesal memilih Arga, melainkan karena lelah menghadapi dunia yang terasa begitu kejam. Arga bekerja tanpa mengenal lelah. Ia menerima apapun, mengantar barang, memperbaiki kendaraan, hingga bekerja sebagai supir lepas. Tak satu pun pekerjaannya bergengsi, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama Nadia ada di sisinya, ia sudah lebih kaya dari sebelumnya. Suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang. Perusahaan keluarga Pradipta berada di ambang kehancuran. Pengkhianatan internal, laporan keuangan yang dimanipulasi, dan keputusan-keputusan arogan membuat investor menarik diri. Saham anjlok, media yang dulu memuja kini mencerca. Ayah Nadia, pria yang selama ini berdiri paling tegak, mulai terlihat menua dalam semalam. Di tengah kekaosan itu, seorang mantan rekan bisnis menemukan nama Arga dalam arsip lama. Ternyata, sebelum menjadi supir, Arga pernah bekerja sebagai analis lapangan di perusahaan kecil. Ia mengundurkan diri demi merawat ibunya yang sakit. Pengalamannya, meski sederhana, memberinya pemahaman tajam tentang operasional dan resiko. Dengan ragu, seseorang menghubungi Arga. Arga menolak berkali-kali. "Saya tidak ingin kembali ke dunia itu. Saya tidak ingin menyakiti siapapun." Namun Nadia menatapnya lembut. "Kalau kamu bisa menolong tanpa mengorbankan diri, lakukan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu."
Dengan hati-hati, Arga membantu dari balik layar. Ia tidak meminta jabatan, tidak meminta pengakuan. Ia hanya menunjukkan jalan keluar, mengungkap kebocoran, menyusun ulang operasional, dan memulihkan kepercayaan satu demi satu. Perlahan, badai mereda. Saat semuanya mulai stabil, ayah Nadia akhirnya mengetahui kebenaran. Bahwa pria yang dulu ia usir dan hina adalah orang yang menyelamatkan sisa kerajaannya. Ia meminta bertemu. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Tidak ada jas mahal, tidak ada pengawal. Hanya seorang ayah yang duduk berhadapan dengan putrinya, matanya basah oleh penyesalan. "Ayah salah," ucapnya dengan suara bergetar. Luka lama masih terasa, tapi ia tak lagi menyimpan amarah. Ayahnya menoleh ke Arga, lalu berdiri. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan untuk siapapun. Dengan suara tercekak, ia berkata, "Terima kasih dan maaf." Tangis pecah di ruangan itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan sederhana digelar. Tidak di ballroom mewah, tidak diiringi kamera media. Hanya keluarga, sahabat, dan doa yang tulus. Nadia mengenakan gaun putih sederhana. Arga berdiri di sampingnya dengan gugup, namun matanya penuh keyakinan. Saat mereka mengucap janji, tidak ada sorak-sorai, hanya isak haru. Di bangku depan, ayah Nadia menangis tanpa malu. Ibunya menggenggam tangan erat, tersenyum melalui air mata. Hari itu, tidak ada yang kalah, tidak ada yang dipermalukan. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang akhirnya belajar arti cinta, kesetiaan, dan kerendahan hati. Nadia menatap Arga dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak memilih hidup yang mudah, tapi ia memilih hidup yang benar. Dan dari pria yang dulu hanya seorang supir, Nadia menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari dunia gemerlap. Rumah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kaya, paling berkuasa, atau paling dipuja. Terkadang kebahagiaan justru datang dari orang yang paling sederhana, yang setia saat kita terjatuh, dan tetap tinggal ketika dunia pergi. Cinta sejati tidak lahir dari janji kemewahan, melainkan dari ketulusan, pengorbanan, dan keberanian untuk memilih dengan hati nurani. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena statusnya, sebab nilai manusia tidak ditentukan oleh jabatan atau harta, melainkan oleh sikap dan hatinya. Dan jangan takut kehilangan segalanya demi kejujuran pada diri sendiri, karena hidup yang jujur, meski berat, akan selalu membawa kedamaian di akhirnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, dukung channel Life Stories dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.